Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1933. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini dan dia begitu bangga kepada Yang Kai. Sementara di luar jendela, terlihat Su Yan juga melihat Yang Kai dengan kebanggaan di wajahnya. Su Yan percaya bahwa ini adalah yang disebut jenis seni bela diri tekad yang kuat seperti batu. Aduh bro, dua cewek sepertinya kelepek-kelepek sama Yang Kai ini. Sepertinya akan ada cinta segitiga nih. Bukan bro, tapi ditambah Mei-er dan mungkin nanti ditambah Jiao-er pula. Bejir, ini si Yang Kai bakal banyak ceweknya bro. Tapi untuk sekarang kita bersambung dulu ya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guntur penghakiman, kata Kaisar Yoming, matanya menyusut. Sementara ekspresi wajah Molly juga sedikit berubah. Ketika guntur itu muncul, sebuah rasa peringatan muncul secara misterius di totem jurang jauh di kedalaman jiwa Molly. Seolah-olah Molly merasakan musuh alami secara garis besar, ada perasaan ketakutan. Akhirnya aku memiliki latar belakang, tetapi latar belakangku lebih rendah dari Qin-chen, kata Molly. Hatinya tiba-tiba tenggelam dan wajahnya berubah menjadi jelek. Sementara saat ini api jurang sangatlah luar biasa di dalam benak Qin-chen. Namun sekarang nyala api gelap itu naik perlahan diselimuti oleh kekuatan guntur. Seketika api jurang itu jinak seperti kucing peliharaan. Namun walaupun begitu, Qin-chen masih dapat merasakan kekuatan api jurang yang tergantung sangatlah mengerikan. Segera Qin-chen memandang Kaisar Naga Penjara yang ada tidak jauh dari posisinya. Qin-chen lalu mengangkat tangannya dan dengan suara raungan kekuatan guntur yang menakutkan menyapu sekali lagi dan menyelimuti Kaisar Naga Penjara. Saat kemudian api jurang yang menyelimuti Kaisar Naga Penjara seketika meleleh seperti salju di bawah terik matahari yang panas. Dan duar, suara ledakan terdengar dan dalam sekejap api jurang di sekitar seluruh altar nampak dikosongkan dan nampak tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Segera rasa sakit di tubuh Kaisar Naga Penjara pun menghilang. Kaisar Naga Penjara melihat semua pemandangan ini dengan rasa kaget. Setelah tertegun sesaat, Kaisar Naga Penjara pun buru-buru mendatangi Qin-chen memberi hormat kepada Qin-chen. Aku, Kaisar Naga Penjara, telah melihat Tuan Chen, kata Kaisar Naga Penjara. Pada saat ini dirinya telah sepenuhnya diyakinkan oleh Qin-chen dan dia sangatlah terkejut. Dia tahu betul itu adalah api jurang. Dia sebelumnya diselimuti oleh api jurang dan dia tidak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya sepertinya digoreng terbakar dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Akan tetapi di bawah gelombang kekuatan Qin-chen, api jurang di tubuhnya seketika menghilang. Ini menurutnya sangatlah luar biasa. Di depan Qin-chen saat ini, kepala Kaisar Naga Penjara diturunkan dengan sangat hormat. Dia seperti budak tua. Sebelumnya dirinya memanggil Qin-chen Tuan Muda Chen hanya karena pengingat dari Kaisar Yoming. Akan tetapi sekarang dirinya benar-benar merasa kagum kepada Qin-chen. Ya, Qin-chen pun mengangguk dan lalu melirik Kaisar Naga Penjara. Qin-chen melihat Kaisar Naga Penjara tampak dipenuhi dengan bekas luka, penindasan selama ratusan juta tahunnya yang telah menyebabkan sisi naganya patah dan ada juga banyak luka di mana-mana. Dan terlihat beberapa luka-lukanya tertutup oleh tulang, bahkan organ dalamnya pun terlihat memiliki banyak bekas kekuatan jurang yang keluar dari luka tersebut. Apakah lukamu baik-baik saja? Tanya Qin-chen sedikit merenyit. Qin-chen dapat melihat bahwa meskipun Kaisar Naga Penjara keluar dari altar secara hidup-hidup, akan tetapi luka-lukanya sangatlah fatal, sangat serius dan kekuatannya mungkin sangatlah terpengaruh. Tuan Muda Chen, lukaku baik-baik saja. Aku sangat bersyukur bisa melarikan diri dari altar jurang secara hidup-hidup. Adapun luka ini, selama aku diberi cukup waktu, maka aku pasti bisa menyembuhkannya.
Tapi terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Chen, kata Kaisar Naga Penjara. Dia berkata dengan sangat hati-hati. Melihat itu, Kaisar Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dasar idiot, kamu terinfeksi oleh kekuatan jurang. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bisa pulih?" Ketika mengatakan ini, Kaisar Yuming langsung pergi ke hadapan Kaisar Naga Penjara dan berkata, "Ayo cepatlah kepada minta Tuan Muda Chen untuk membantumu menyembuhkan lukamu." Namun mendengar itu, Kaisar Naga Penjara hanya tertegun. Kaisar Yuming lalu menjelaskan bahwa Qin Chen menolongmu, pasti kamu memiliki nilai di matanya, sehingga mintalah untuk disembuhkan karena mungkin di depan masih akan ada pertempuran yang menunggu. "Molly, pergi dan bantu dia," kata Qin Chen menoleh kepada Molly. Mendengar itu, sudut mata Molly bergerak-gerak. Sialan, dia tidak dapat manfaatnya, tetapi semua pekerjaan dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun dengan pemikiran mendalam di hatinya, Molly telah tiba di depan Kaisar Naga Penjara. Molly mengulurkan tangan kanannya dan menekannya langsung ke tubuh Kaisar Naga Penjara. Suara mendengung pun terdengar. Saya melihat kekuatan jurang yang melukai tubuh Kaisar Naga Penjara pada saat ini nampak mulai mendidih dengan cepat. Dan gumpalan kekuatan jurang perlahan-lahan keluar dari tubuh Kaisar Naga Penjara. Terlihat kekuatan jurang ini dengan cepat berubah menjadi tetesan dan menyatu menjadi aliran-aliran kecil. Sebelum akhirnya itu berubah seperti lautan luas dan semuanya memasuki tubuh Molly. Dan duar, dengan ledakan kekuatan jurang yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuh Molly. Terlihat Molly menutup matanya dan dia langsung mengeluarkan erangan-erangan yang sangat nyaman. Aura jurang yang dapat bertahan di tubuh Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun. Ternyata itu adalah sisa kekuatan yang tersisa. Akan tetapi tidak diragukan lagi itu merupakan tonik yang sangat bagus untuk Molly. Sementara di samping terlihat utusan suci terata hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Ketika melihat adegan ini, dirinya merasa iri di dalam hatinya. Meskipun dia juga merupakan anggota klan jurang, akan tetapi dia tidak akan mampu untuk bisa menelan seluruh kekuatan jurang tersebut. Namun Molly dapat melakukannya dan mampu memurnikan dan juga menelan kekuatan jurang dengan sesuka hati. Molly sudah layak untuk disebut anggota keluarga kerajaan. Tanpa populasi kekuatan jurang, Kaisar Naga Penjara pun merasa rileks di sekujur tubuhnya. Seolah-olah gunung yang tak bernyawa dan hendak dikuburkan tiba-tiba melonjak lagi. Seolah-olah Kaisar Naga Penjara telah terlahir kembali. Di saat yang bersamaan, seluruh luka di tubuhnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha. Kaisar Naga Penjara sangat gembira. Dia tertawa. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dirinya diselamatkan, hampir tidak mungkin untuk bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Namun hanya dengan tindakan sebelumnya, dalam sekejap seluruh luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya. "Terima kasih Tuan Muda Chen karena telah membantuku. Aku, Kaisar Naga Penjara, telah diberikan kehidupan kedua ini oleh Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen membutuhkan sesuatu dariku di masa depan, maka katakan saja padaku, dan aku, Kaisar Naga Penjara, akan melewati api dan air tanpa ragu," kata Kaisar Naga Penjara. Dia pun buru-buru berlutut dengan satu kaki. Di depan Qin Chen dia terlihat sangatlah bersemangat. Sementara Molly yang masih sedikit terkejut tiba-tiba berubah jelek lagi ekspresinya. Dia benar-benar jelek, sialan. Luka Kaisar Naga Penjara itu disembuhkan olehnya, tapi manfaatnya didapatkan oleh anak Qin Chen itu. Namun Molly juga sedikit nampak puas karena tanpa Qin Chen bagaimana dia bisa berada di tempat ini. Selain itu, Molly juga menyerap kekuatan jurang yang dianggap sebagai suplemen. Leluhur iblis Luo juga mengatakan bahwa Molly seharusnya merasa senang. Tanpa anak Qin Chen itu, Kaisar ini juga pasti dapat mendapatkan manfaat seperti ini, kata Molly. Dia menus dingin dalam hatinya. Namun Molly juga hanya berbicara, akan tetapi Molly juga tahu betul di dalam hatinya bahwa tanpa Qin Chen dia bahkan mungkin tidak akan dapat memasuki formasi 10.000 penyegelan. "Nah Qin Chen, sudah waktunya kita pergi dari sini kan?" kata Kaisar Yuming. "Jangan terburu-buru," kata Qin Chen. Segera Qin Chen memandangi lorong jurang yang ada di bawah dengan mata yang sangat dalam. "Katakan padaku seperti apa dunia jurang di balik lorong jurang ini," kata Qin Chen.
"Apa yang ingin kamu lakukan?" kata Kaisar Yoming. Dia menjadi terkejut. Dia meminta Qin Chen untuk tidak boleh gegabah, karena dunia jurang dikabarkan itu menjadi tempat tak bernyawa. Begitu orang-orang dari lautan alam semesta menerobos ke dalamnya, maka mereka akan ditarik oleh kekuatan jurang yang tak ada habisnya, dan akan menjadi zombie berjalan yang tidak akan pernah melihat terang dari terik matahari. "Oh, benarkah?" kata Qin Chen berkata dengan ringan. "Lalu, mengapa permaisuri Ming Yue bisa memasukinya? Saya mendengar dari utusan suci Terata Hitam bahwa ada juga master lain di dunia bawah yang juga telah membobol dunia jurang dan mencoba untuk menyelamatkan permaisuri Ming Yue." Ini... Kaisar Yoming pun tertegun dan dia kehilangan kata-katanya. Orang-orang dari klan jurang dapat menerobos ke laut kosmik kita, dan orang-orang kuat dari laut kosmik kita juga secara alami dapat memasukinya. Selama mereka mencapainya tingkat kekuatan tertentu, mereka mungkin tidak sepenuhnya terkorosi oleh kekuatan jurang. Tapi sekarang kamu... Qin Chen tidak menunggu Kaisar Yoming selesai berbicara. Tiba-tiba Qin Chen berbalik untuk melihat ke arah Kaisar Naga Penjara. "Kaisar Naga Penjara, lorong jurang ini memungkinkan orang-orang dari klan jurang untuk memasuki dunia bawah. Lalu bolehkah aku orang dari dunia bawah untuk pergi ke dunia jurang?" Kemudian Kaisar Naga Penjara menjawab, "Aku telah melihat orang-orang dari klan jurang keluar dari lorong jurang ini dan kemudian kembali ke jalur ini. Aku berpikir jalur ini seharusnya memiliki dua arah." Mendengar itu mata Qin Chen tiba-tiba berkedip. "Nak Qin Chen, kamu tidak boleh gegabah. Kamu harus mendengarkanku." Kaisar Yoming berbicara dengan tergesa-gesa. Akan tetapi sebelum dia selesai berbicara dengan keras, kekuatan spiritual Qin Chen tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki lorong jurang. "Tidak, kamu," kata Kaisar Yoming. Dia mengubah ekspresinya. "Dunia jurang." Itu pikiran Molly saat ini juga tampak bergerak. Mata Molly nampak bersinar dan pada saat yang sama, seberkas cahaya pemikiran spiritual Molly juga terbang keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki lorong jurang. Dan duar. Suara ledakan terdengar begitu dia memasuki lorong jurang. Sementara pikiran spiritual Qin Chen tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan melahap yang menakutkan dan hampir saja hancur di tempat. Namun untungnya pikiran spiritual Qin Chen menyatu dengan jejak kekuatan jurang yang memungkinkan jiwanya tetap utuh dan tidak hancur. Saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu dan berdengung. Pikiran Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan lalu sebuah dunia gelap nan dalam tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen. "Apakah ini dunia jurang itu?" kata Qin Chen. Terlihat dunia di depan Qin Chen sangat gelap. Itu seperti langit berbintang yang sepi di alam semesta. Ini semacam keheningan yang sangat dingin tanpa kehidupan sedikit pun. Seolah-olah itu akan membekukan jiwa manusia, membuat manusia tenggelam selamanya dan terjebak dalam kegelapan. Namun dibandingkan dengan rasa dinginnya, dunia jurang ini lebih sepi, acuh tak acuh, sangat kacau dan gelap, semacam keputusasaan tanpa harapan. Sementara di antara langit dan bumi, aura jurang yang menakutkan melonjak. Setelah kekuatan pemikiran spiritual Qin Chen muncul di sini, tiba-tiba sesuatu langsung merasakan keberadaannya. Sementara pada saat ini pemikiran spiritual Molly juga tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Dan kekuatan jurang yang dengan panik memenuhi pikiran spiritual Qin Chen pada saat ini juga sepertinya merasakan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Tiba-tiba itu mendidih dan dalam sekejap mereka meninggalkan penindasan terhadap Qin Chen, tetapi malah menuangkannya ke dalam pikiran spiritual Molly. Dan lalu dengan gila-gilaan, di antara titik ledakan kesadaran spiritual Molly pun meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. "Hah? Apa ini?" seseorang berkata dengan terkejut. Dan pada saat ini terlihat di kedalaman kehampaan yang sunyi dan tak berujung sepertinya ada keberadaan menakutkan yang tiba-tiba merasakan perubahan di tempat Qin Chen berada. Dan aura menyeramkan dengan cepat menyebar ke arah Qin Chen. Namun sebelum napas ini bisa sampai, tiba-tiba tanda peringatan yang sangat kuat muncul di benak Qin Chen. "Dia adalah praktisi kuat dari klan jurang," kata Qin Chen, wajahnya sedikit berubah. Sekarang mereka tidak dapat ditemukan oleh orang-orang kuat dari klan jurang. Jika tidak, maka Qin Chen dan Molly akan mendapat masalah yang besar. Memikirkan hal ini, Qin Chen melirik Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Molly, ayo kembali."
Saat ini terlihat Molly sedang berada dalam keterkejutan, dan ketika dia mendengar kata-kata Kincen, ekspresi Molly mulai tiba-tiba membeku. Akan tetapi setelah melihat mata serius Kincen, Molly pun langsung tidak berani membantah, dan Molly buru-buru menghancurkan pikiran spiritualnya dan duar. Dengan suara ledakan dalam sekejap, pikiran spiritual Molly pun mulai runtuh dan dengan cepat mencoba menghilangkan dari dunia ini. Dan di saat yang bersamaan juga terlihat dalam kehampaan gelap tidak jauh dari sana, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul dan dengan cepat mendekati ke arah Kincen dan Molly. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke sini? Sosok gelap ini jelas sedang menyergap di dekat sini. Dan pada saat ini dia merasakan pergerakan di sekitar Kincen dan Molly, dan dia segera bergegas ke tempat mereka berdua. Namun setelah melihat pikiran spiritual Kincen dan dari kejauhan, anggota suku klan jurang ini dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menggunakan ledakan hantu. Langsung berubah menjadi langit yang gelap nan juga luas, lalu tiba-tiba menyelimuti Kincen. Tiba-tiba itu memancarkan pemikiran spiritual jahat yang menakutkan nampak langsung mengalir ke dalam pikiran spiritual Kincen. Rasa yang kacau. Ini adalah perasaan pertama yang muncul di benak Kincen. Meskipun utusan suci Terata Hitam dan juga utusan suci Uka sangat dingin dan juga aneh, tapi bagaimanapun juga mereka telah bertahan di dunia bawah selama bertahun-tahun dan telah mengintegrasikan kekuatan banyak orang kuat di dunia bawah. Faktanya aura mereka telah menjadi jauh lebih lembut. Dengan cara ini mereka tidak bisa ditargetkan oleh dao surgawi dunia bawah. Namun aura kekacauan dari anggota klan jurang di depan Kincen saat ini itu setidaknya 10 kali lebih menakutkan dibandingkan dengan para orang suci Terata Hitam dan yang lainnya. Mereka adalah semacam keberadaan yang sangat aneh yang bisa membuat orang menjadi gila hanya dengan melihatnya saja. Anggota klan jurang. Mata Kincen berkilat. Awalnya pemikiran spiritualnya siap untuk dihancurkan di tempat. Akan tetapi pada saat ini, ketika Kincen melihat anggota klan jurang ini, pemikiran Kincen langsung tergerak. Bunuh, kata Kincen. Kincen langsung menghadapi anggota klan jurang di atasnya, dan Kincen langsung melayangkan tinju. Segera dalam sekejap, aura aturan yang menakutkan naik ke langit seperti semburan yang langsung meledak di langit. Di saat yang sama, anggota klan jurang itu juga melayangkan serangan, dan duar. Segera ledakan pun terjadi dari tabrakan dua kekuatan yang mengerikan tersebut. Nampak itu meletus menjadi suara gemuruh yang menggemparkan. Seketika dampak mengerikan seperti tanah longsor pun melanda menutupi kekosongan dalam jarak 1 juta mil. Namun yang mengejutkan Kincen adalah bahwa kekuatan yang dia layangkan gagal untuk menyebabkan fluktuasi sekecil apapun di kehampaan di sekitarnya. Kincen menyadari kekosongan di dunia jurang ini tampaknya mengandung jenis kekacauan khusus yang dapat menelan segala macam benda berwujud maupun tak berwujud. Selain itu adalah serangan Kincen yang meledak ke tubuh anggota klan jurang. Dia juga merasakan kekuatan pelarian kekacauan yang mengerikan yang sebenarnya memusnahkan kekuatan aturan yang luas. Namun dalam sekejap itu seperti batu yang tenggelam ke dalam laut kembali tanpa hasil apapun.